Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Ati. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Sehat, Alhamdulillah. Oke, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 atau di TikTok kami Radio Pas FM Pati ya. Nah, terkait dengan mungkin bisa dijelaskan ini Bunda, untuk anak terlambat bicara, dikatakan anak terlambat bicara itu seperti apa, dan juga kita bisa tahu dari usia berapa. Ini mungkin bisa dijelaskan ini Bunda, monggo. Oke, baik. Tema ini menarik ya, karena banyak sekarang itu fenomena anak-anak itu yang terlambat bicara. Betul. Atau mengalami speech delay. Ya. Dari beberapa observasi yang kami lakukan, baik itu dari orang tua maupun dari lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya yang menangani anak-anak usia golden age 5 tahun ke bawah, itu sekarang itu banyak terjadi anak-anak yang terlambat bicara. Ya. Karena kadang orang tua itu merasa bahwa nggak apa-apa, mungkin jalan dulu baru bicaranya belakangan gitu. Perkembangannya berbeda-beda sendiri-sendiri seperti perkembangannya itu ya. Berbeda-beda sendiri-sendiri. Iya betul, setiap anak meskipun dengan usia yang sama tetapi memang memiliki karakteristik dan perkembangan yang berbeda. Tapi orang tua juga harus waspada ketika anak ini tidak kunjung bicara, apalagi di usia sudah mendekati 3 tahun. Karena stimulasi bahasa, anak sudah mendengar, anak sudah bisa distimulasi bahasa itu sejak dalam kandungan. Nah, makanya kan kalau ada ibu hamil itu kan selalu kita ingatkan, ngomongnya yang baik-baik ya gitu. Karena kan bayi sejak dalam kandungan itu sudah bisa mendengar memang. Nah, ketika sampai di usia 2 bahkan 3 tahun, perbendaharaan katanya masih sedikit. Bahkan dia itu lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Misalnya ingin minum, menunjuk minum, ingin makan, menunjuk makan, tanpa kosakata, itu bisa dicurigai bahwa anak tersebut memang terlambat bicara gitu. Itu yang paling mudah ya. Nah, kalau misalkan kita bisa mengetahui dari usia berapa ini Bunda untuk putra-putri kita, kok kayaknya ada sesuatu nih, misalnya tadi cuma nunjuk-nunjuk, ini dari usia berapa kita bisa mengetahui? Kan ada beberapa yang viral di media sosial, taunya speech delay ketika anaknya berusia sudah 3 tahun. Nah ini Bunda, ini bagaimana, seperti apa ini? Iya. Bunda. Kalau sudah 3 tahun itu memang sudah sebenarnya ya sudah bisa dikatakan agak terlambat ya. Karena kalau 3 tahun itu secara teori sudah harus banyak kosakata begitu. Nah, usia anak 1 tahun bahkan di bawahnya, jika memang orang tuanya menstimulasi dengan baik, lingkungannya menstimulasi dengan baik, itu sudah bisa dilihat. Ya. Ya. Kemudian kalau sudah sampai 3 tahun orang tua baru itu ini kita tidak mencari atau tidak menjudge orang tua itu salah atau benar, tapi kadang orang tua dengan kesibukannya barangkali kan terlewat momen-momen seperti itu. Jadi kalau sampai 2 tahun itu belum banyak bicaranya, itu perlu distimulasi. Kalau sampai 3 tahun bahkan 4 tahun, nah itu sudah perlu mungkin intervensi. Jadi 1 tahun sudah terlihat anak ini aktif atau tidak verbal linguistiknya, bahasa ekspresifnya gitu ya. Jadi ketika dipanggil misalnya, tentu saja dengan bahasa bayi ya. Jadi ketika dipanggil dia merespon, dia babbling, kemudian dia meniru kata-kata yang paling mudah, misalnya mama, papa, atau kata-kata yang sering didengarnya begitu. Jadi bisa dilihat dari usia 1 tahunan sudah tampak, sudah bisa mulai responsif orang tua, lo anakku kok kosakatanya masih sedikit begitu. Berarti ini
orang tua ini ya Bunda ya, untuk selalu kan sekarang ini kan gadget media sosial, atau mungkin biasanya anak-anak yang penting anteng di rumah nggak rewel, tontonannya sekarang beda YouTube kayak gitu, dan orang tua jarang berkomunikasi gitu dengan bayi atau putra-putri kita. Ini efeknya besar ya Bunda ya. Oh pasti. Jadi keterlambatan bicara itu ada beberapa faktor ya. Kalau yang faktor pertama itu karena memang kebutuhan fisik, misalnya dalam tanda kutip ada kebutuhan khusus ya, apakah itu terkait indera pendengar, terkait indera pengucapan, ataukah dia menderita kebutuhan khusus atau special need, misalnya autis, ADHD dan sebagainya, yang itu memang salah satu faktor yang menyebabkan anak terlambat bicara. Tetapi sekarang juga banyak sekali anak yang terlambat bicara karena pola asuh, kebanyakan screen time, main HP, yang penting anaknya anteng gitu, sehingga itu adalah faktor yang menjadi penyebab yang paling banyak gitu di era sekarang ini gitu ya. Nah ya memang sih satu sisi kan saya sampaikan bahwa teknologi itu tidak bisa kita hindari, tetapi menjadi orang tua yang bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk tumbuh kembang anak itu juga tugas utama kita, terutama orang tua, kira-kira begitu. Dan terlebih ibu ya. Iya betul sekali ya. Jadi anak itu kalau di usia golden age, namanya golden age, usia emas ya, wah itu luar biasa, perkembangan otaknya luar biasa, dia akan merekam, memfotokopi, meskipun dia belum tahu maknanya, tapi anak akan menyerap semua hal yang diceritakannya. Jadi analoginya otak anak itu ibarat spons. Jadi ketika dia jatuh di air yang bersih, dia akan menyerap air bersih itu. Tapi ketika dia jatuh di air yang kotor sama, dia akan menyerap air kotor tersebut. Kalau kita mencuci piring gitu ya, kita kan pakai spons itu kan, meskipun sabunnya sedikit kan, busanya banyak kan. Nah itu otak anak salah satunya diibaratkan seperti spon itu tadi. Oke, nah ini menarik sekali. Berarti lingkungan ini juga berpengaruh Bunda ya. Apalagi kan sekarang ini yang bikin kita miris adalah pemakaian bahasa yang menjadi dinormalisasi, bahasa-bahasa yang sebenarnya kasar seperti itu Bunda. Iya betul sekali. Jadi memang menjaga bahasa tetap positif itu juga salah satu PR kita bersama ya. Jadi kadang-kadang meskipun kita sebagai orang tua sudah menjaga dengan baik, kadang-kadang ada istilahnya green parenting ya. Jadi pengasuhan nenek kakek, kemudian orang yang membantu kita dan lingkungan terutama. Jadi sering saya sampaikan memang menjadi ibu itu harus smart, harus pintar, begitu. Ya itu tadi tujuannya memang bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi memang tugas kita itu mendidik generasi. Jadi ibu itu ya guru pertama, sekolah pertama untuk anak. Jadi ya tanggung jawabnya sebenarnya luar biasa dan memang harus mau belajar. Nah itu poinnya ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda juga bisa bergabung bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, dan juga TikTok kami di Radio Pas FM Pati. Yang tadi sebelum jeda sudah bergabung ada Ibu Fitria, anak usia 5 tahun ini sudah TK, sudah paham kalau disuruh dan bicaranya juga banyak. Cuma kadang ada beberapa kalimat yang kurang jelas. Apakah itu juga termasuk terlambat bicara? Ini Bunda, monggo. Oke, terima kasih Ibu Fitria, pertanyaannya bagus sekali. Saya akan menjawab pada kapasitas bahwa saya praktisi PAUD gitu ya. Tapi kalau itu ada pemeriksaan lebih lanjut kan memang harus pada pemeriksaan medis. Tapi kalau dari informasi anak usia 5 tahun sudah paham bahasa reseptif, berarti ketika diperintah dia sudah mengerti, berarti kan sudah paham instruksi, artinya sudah baik bahasa reseptifnya. Kemudian sudah banyak
bicara gitu ya, berarti kan masuk pada kemampuan verbal linguistik, ekspresif, dia sudah bisa bicara. Cuma kadang-kadang bicaranya belum jelasnya. Ada banyak faktor ini kenapa bicaranya belum jelas. Apakah stimulasinya memang kurang jelas? Ya. Salah satu stimulasinya kurang jelas itu apabila kita dan orang sekitarnya itu mengikuti baby talk. Baby talk itu bahasa bayi. Bahasanya ini ya, dipelat-pelatkan gitu ya, seperti iya, anak betul sekali Mbak Amel ya. Jadi ini sebenarnya kalau baby talk itu ada pembahasan tersendiri ya. Jadi bisa jadi begitu ya. Jadi kalau anaknya minum susu gitu, kita ikut, mau minum apa? Minum susu. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh. Nah, jadi banyak faktor tadi ya Bu Fitria, apakah instruksinya kurang jelas, apakah stimulasinya yang kurang jelas, ataukah memang ada kelainan tertentu. Jadi ini yang kurang jelasnya apakah ya itu tadi cadel, ataukah dia memang ya itu tadi masih baby talk, ataukah memang ada kelainan tertentu. Kalau yang kelainan termasuk misalnya artikulasi dan lain sebagainya, itu kan ada pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi mungkin bisa dimulai dengan instruksi yang jelas dan stimulasi yang jelas. Jadi kalau misalnya hal yang paling mudah dilakukan, apakah ini di rumah ataukah dia di daycare, di sekolah dan lain sebagainya. Jadi mungkin face to face dengan melihat gerakan mulut kita, diminta untuk menirukan. Misalnya makan. Nah, jadi bagaimana ketika kita mengucap makan, anak itu tahu artikulasi mulut kita. Mungkin bisa berarti dimulai langsung dipandang, Iya, ditatap betul. di mata ya. Iya, Bunda. betul. Barangkali anak tersebut akan mudah paham karena benar-benar dia mendengar, kemudian melihat pengucapannya. Iya. Oke, itu tadi Bu Fitria, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dilihat lagi ada apa nih salahnya, seperti itu Bunda ya. Baru diperbaiki. Kalau sudah 5 tahun ini bisa diperbaiki untuk apa ya, kayak tadi biar nggak cedal dan lain sebagainya, ini bisa Bunda? Kalau itu tadi faktornya adalah kurang stimulasi, bisa. Ya. Tapi karena kalau memang kan ada ya orang yang memang cadel, orang yang kidal dan lain sebagainya sejak lahir, itu kan faktor genetik ya. Jadi itu mungkin bisa diminimalisir, tapi kan tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau faktornya kurang stimulasi, masih sangat mungkin, apalagi usianya baru 5 tahun. Jadi intinya itu ya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Oke, bisa diperbaiki kalau memang yang distimulasi terus Bunda ya. Iya, betul. Ini peran orang tua lagi ya untuk putra putrinya. Kemudian ada Pak Yoyo yang sudah bertanya juga, apakah peran orang tua ini ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak usia dini Bunda? Iya, betul sekali. Justru malah orang tua ini kan keluarga pertama ya, yang lingkungan pertama anak maksudnya. Orang tua adalah basic bagaimana orang tua mencontohkan, menstimulasi kebiasaan bicara orang tua, ini kan pasti akan sangat ditiru oleh anak. Ya, jadi orang tua ya berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bicara anak. Oke, itu tadi Pak Yoyo ya, memang yang paling dekat dengan anak itu kan adalah orang tua ya. Iya, Jadi semuanya ya contohnya itu adalah dari orang tua, dan bagaimana orang tua memberikan contoh yang baik gitu ya untuk anak-anaknya. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan speech delay atau terlambat bicara ini. Apa yang perlu dilakukan tadi yang sudah Bunda juga jelaskan, bahwa yang harus dilakukan terkait dengan agar anaknya tidak speech delay atau lebih banyak lagi kosakatanya, ini mungkin bisa dijelaskan yang lebih detail lagi untuk apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua ini Bunda, agar anaknya mungkin tidak terlambat bicara atau mungkin juga punya banyak perbendaharaan kata ini Bunda, monggo. Oke, terima kasih. Sebagai orang tua ini kan memiliki waktu yang lebih banyak ya terhadap akses terhadap stimulasi anak. Jadi apapun, kapanpun dan kegiatan dimanapun itu bisa
disimulasi bicara. Jadi bahasanya ketika kita menjadi orang tua dan anak kita masih di usia golden age, kita itu memang harus dalam tanda kutip cerewet ya, banyak bicara. Jadi ketika mandi gitu ya, kita bisa ngajak ngobrol. Oh ini airnya dingin atau airnya panas, ini sabun, ayo badannya disabun. Oh ini rambutnya harus pakai shampoo dulu. Itu sudah berapa banyak kosakata yang kita kenalkan kepada anak. Kita masak gitu ya, kadang kan anak ikut-ikutan ya, jadi kita bisa menjelaskan, maaf ini berbahaya, kenapa berbahaya, oh karena ini kompor panas gitu kan, oh ini pisau itu tajam, jadi dari hal-hal sederhana yang sehari-hari kita lakukan gitu. Mau tidur gitu ya, kalau memang orang tua memang mau dan mampu gitu ya, cerita sebelum tidur itu juga penting gitu ya, untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak, termasuk kegiatan harian, pilotok lah ya istilahnya gitu terhadap anak, itu sudah sangat luar biasa. Jadi sebaiknya memang ketika anak menggunakan bahasa tubuh gitu ya, misalnya menunjuk, jadi kita langsung timpali mau apa, yang mana gitu. Jangan ketika anak menunjuk langsung diambilkan. Ketika anak menggeleng langsung ditarik dan lain sebagainya. Jadi anak memang perlu stimulasi yang nyata dan konkret begitu. Oke, nah itu kalau misalkan kita harus selalu aktif untuk mengajak bicara. Betul sekali. Kadang kita sudah capek dengan kegiatan sehari-hari gitu ya. Ya, itu tantangannya ya. Jadi tantangannya orang tua begitu. Yang nomor satu yang paling penting itu konsisten ya. Jadi jangan sampai ketika kita senang habis payday, habis gajian gitu ya, kita belikan buku anak dengan semangat 45 mau tidur membacakan buku anak. Giliran kita lagi suntuk, ngantuk, banyak kerjaan gitu ya, itu sudah kapan-kapan aja baca bukunya, jadi tidak ada konsistensi. Nah, konsistensi meskipun sebentar itu menjadi penting. Jadi kan nggak harus membacakan buku satu full buku, itu nggak harus, kan bisa dikembangkan dengan narasi kita, sehingga anak ini terbentuk kebiasaannya dulu begitu. Oke, nah ini dia Mitra Pas ya. Jadi mulai sekarang ayah bunda harus tetap semangat meskipun capek ya. Kadang-kadang kalau sudah mulai capek nih bunda ya, anak lagi ngomong aja serius banget, cerewet ya gitu ya sendiri ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan lagi. Oh iya, saya instruksi sebentar. Jadi bahasa cerewet dalam tanda kutip kalau bisa di anak gitu ya, oh itu ditiadakan ya. Oh anak pintar, mau bicara apa gitu ya. Tadi saya masih tanda kutip bahwa orang tua memang harus cerewet dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau untuk anak ketika banyak bicara gitu ya, jangan sampai kita katakan cerewet begitu. Apalagi menstop ini cerita anak kayak gitu bunda. Iya, bisa jadi anak malas berbicara dan lain sebagainya ketika dia merasa tidak didengarkan, dalam tanda kutip diabaikan. Ya, jadi ketika anak bercerita itu ya kita harus masuk ke dunianya ya. Jadi kehebohannya dia bercerita, oh iya gitu kan, kita tanggapi dengan antusias, bagaimana dia antusias untuk menceritakan kepada kita. Meskipun begitu. Ceritanya panjang dan tidak ada habisnya bunda. Iya kan, anak begitu. Jadi jangan sampai kita memberikan jawaban yang membuat dia itu terus malas ya. Begitu. Oke. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak ini terlambat untuk berbicara atau speech delay. Tadi salah satu yang disampaikan juga terkait dengan stimulasi dari orang tua ke anak ya, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk, kemudian capek sampai rumah dan sedikit mengajak anak untuk berbicara, atau mungkin screen time yang terlalu banyak anak-anak. Padahal kan kalau kita berbicara mengenai screen time, kemudian ada banyak konten-konten ini bunda untuk anak-anak yang belajar berbicara. Nah kalau yang ditonton seperti ini sebenarnya berpengaruh nggak sih bunda terkait dengan berbicara untuk anak-anak ini bunda? Oke, meskipun itu kontennya edukatif gitu ya, tetapi ya itu tadi
Jadi durasi waktu screen time-nya. Kemudian kan kita sebagai orang tua kan kalau istilahnya apa ya, nggak boleh FOMO gitu ya. Jadi mengikuti tren ini, tren itu. Karena sebenarnya ya kita orang tua ya punya gaya parenting masing-masing. Jadi kalau ada video-video seperti itu dijadikan referensi, it's okay. Tetapi ketika anak langsung ditontonkan langsung dengan durasi waktu yang lama, itu sudah tidak baik-baik saja begitu ya, karena nanti efek kedepannya itu kan ya itu tadi, salah satunya anak memang terlambat bicara karena kan nggak ada stimulasi dua arah ketika menonton nih. Jadi anak fokus ke layar, jadi kan stimulasi untuk dia merespon, untuk dia menjawab itu kan menjadi terbatas begitu. Jadi ya memang ya bijak menjadi orang tua itu tadi, kembali lagi gitu kan, bukan soal kontennya yang bagus, bukan, tetapi ya itu tadi berapa lama kita mentoleransi waktu anak untuk melihat untuk screen time itu tadi. Oke, kalau waktu, terkait dengan waktu ini seperti apa Bunda untuk screen time anak ini? Harusnya ya di bawah 2 tahun, harusnya di bawah 2 tahun itu justru anak memang belum terpapar. Begitu ya. Tetapi kembali lagi, karena teknologi mau tidak mau ketika orang tuanya berjauhan, misalnya butuh telepon, butuh video call gitu kan ya. Ya kalau masih di bawah 2 tahun itu ya seminimal mungkin gitu ya. Jadi secukupnya, apakah itu durasinya untuk menelpon, video call dengan ayahnya, ibunya, saudaranya, kemudian sesekali misalnya untuk melihat video tayangan edukatif dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, masih di bawah 2 tahun itu diusahakan seminimal mungkin untuk berinteraksi atau seminimal mungkin untuk screen time. Karena kalau anak sudah keasikan, itu nanti akhirnya diambil kan sudah nggak bisa. Tantrum ya. Sudah tantrum, sudah menangis begitu. Nah itu kan akan jauh lebih sulit. Nah mungkin kita akan dibilang tega gitu ya sama anak lah, itu kan demi kebaikannya. Nanti kalau sudah kecanduan, ini yang luar biasa sulitnya. Nah itu perlu effort ya, perlu ketegaan dalam tanda kutip sebagai orang tua begitu. Oke, berarti memang waktu untuk gadget ini harus memang benar-benar dibatasi, kalau bisa untuk anak di bawah 2 tahun tidak kalau bisa nggak usah, kalau bisa ya. Tapi kan sekarang kan memang zamannya begini gitu ya. Jadi ya memang harus diatur seminimal mungkin gitu. Kalau misalkan umur berapa atau seberapa parah sih Bunda untuk kita kemudian datang ke mungkin dokter atau ke ahli ya, untuk biar kita tahu untuk anak ini agar tidak speech delay ini Bunda? Ya, kalau sudah di usia 3 tahun katakanlah ya, karena puncak bahasa anak, jadi puncak kemampuan bahasa anak itu ada di usia 3 tahun, 2-3 tahun. Jadi kalau di usia 3 tahun dia ngomong masih terbata-bata, bahkan kadang-kadang tidak bisa mengucap 1 kata, 2 kata gitu tuh sudah dikatakan terlambat. Ya, tetapi kan tidak mudah ya kita sebagai orang tua menerima fakta bahwa anak kita kok terlambat gitu ya. Jadi nomor 1 yang perlu kita siapkan itu mentalnya, mental orang tuanya. Betul, mental orang tuanya. Kemudian penerimaan ini loh, oh ternyata anakku terlambat. Jadi supaya tahu gitu ya, terlambatnya ini kenapa gitu kan, apakah ada penyerta seperti autis atau hanya kurang stimulasi. Berarti setelah menerima atau sambil menunggu proses penerimaan ini tadi, itu ya harus segera periksa. Mungkin bisa ke dokter spesialis anak, kemudian dari dokter spesialis anak biasanya akan disarankan ke klinik tumbuh kembang, atau kalau memang bisa distimulasi sendiri ya distimulasi sendiri di rumah gitu ya. Atau kalau memang ada kemampuan finansial ya bisa mendatangkan terapis, mengikuti jadwal terapi dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi ya memang itu tadi,
penerimaan orang tua itu menjadi kunci utama keberhasilan anak. Kalau orang tuanya sendiri tidak menerima, tidak memberikan stimulasi, bagaimana dengan orang lain? Begitu. Kalau untuk cara berbicara anak ini, anak yang speech delay atau anak yang autis, ini ada perbedaan nggak sih Bunda? Iya, ada perbedaan. Gini, kalau anak autis itu biasanya sudah dipastikan bahwa dia speech delay. Tapi kalau anak speech delay kan belum tentu autis, belum tentu dia memiliki penyerta, begitu. Nah, sehingga kalau biasanya autis itu banyak gejalanya. Jadi misalnya dia tidak eye contact, dia memiliki gerakan tertentu gitu. Tapi kalau speech delay yang dalam tanda kutip mungkin kurang stimulasi atau memang kalaupun ada penyerta itu tidak berat, biasanya ya masih bisa mengikuti perintah tadi ya, bahasa reseptifnya masih jalan. Jadi ketika diminta ini itu dia paham, cuma memang kesulitan untuk berbicara. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya pembahasan kita di pagi hari ini. Dan kita lanjut lagi terkait dengan mengapa anakku terlambat bicara. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya panjang lebar terkait dengan faktor-faktor juga kenapa anak-anak ini menjadi terlambat berbicara atau speech delay. Dampaknya juga ini luar biasa ini ya untuk anak-anak ini. Bisa bullying juga nggak sih Bunda kalau misalkan ada anak-anak yang terlambat bicara ini Bunda? Iya betul ya. Jadi kita ini kan hidup di era yang serba terbuka, kemudian serba banyak hal yang bisa diekspos, termasuk dalam tanda kutip kekurangan-kekurangan anak ini ya. Jadi ya untuk menghindari hal-hal tersebut, misalnya dibully gitu ya, karena anak yang berbeda gitu, makanya ya hal yang paling mudah untuk kita lakukan ya sebagai orang tua ya ini tadi, harus mau belajar gitu. Ya contohnya ya belajar dari hal yang paling mudah dan terdekat ini. Jadi memang orang tua itu kan tidak didesain menjadi guru. Sehingga mau tidak mau kan orang tua harus belajar sendiri. Nah, ini begitu, ya. Yang agak susah, apalagi kalau misalkan anak sudah mulai pengen tahu segala macam hal, kemudian tanya-tanya yang kadang-kadang orang tua ini tidak mengerti jawabannya. Nah, ini seperti apa? Kadang-kadang jawabnya sembarangan, atau mungkin jawab yang anak juga akhirnya tidak tahu, kemudian malah mencari terus bertanya lebih lanjut. Nah, ini bagaimana cara-cara ini? Iya, sip. Bagus pertanyaannya, ya. Jadi orang tua itu kan tidak selalu benar ya. Jadi orang tua bisa salah, juga bisa tidak tahu atau belum tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, ya bilang pada anak, maaf mama belum tahu. Nanti mama cari tahu dulu ya, mama belajar dulu ya. Tapi kan dijanjikan. Jadi tidak dijawab dengan jawaban yang dalam tanda kutip salah. Tapi memang kita harus mau belajar. Jadi bilang ke anak, sebentar ya mama belajar dulu, atau besok ya dikasih tahu ini mama mau belajar dulu gitu. Tapi ya itu tadi tapinya harus konsisten. Ketika sudah besoknya ya harus diberitahu. Ya, jangan sampai ketika misalnya anak bertanya yang agak sensitif, misalnya ya, oh bayi dari mana asalnya, kemudian kita jawab dengan hus saru, nggak boleh. Nah itu yang tidak bisa ditolerir gitu kan. Kemudian misalnya anak itu bertanya terus gitu ya, jangan sampai kita sebagai orang tua itu jawabnya oh tadi cerewet gitu kan, atau pura-pura nggak dengar karena kita tidak tahu jawabannya, atau kita dalam tanda kutip capek tadi. Ya jadi intinya ya memang harus mau belajar ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan si kecil, atau harus bijak menyikapi ketika si kecil ingin bertanya terus sampai dia puas, karena ini kan rasa ingin tahunya kan
tadi respon ya, rasa ingin tahunya tinggi, dia itu seperti ilmuwan ibaratnya ya. Kalau memang belum ketemu, dia masih penasaran, begitu. Oke, jadi kalau misalkan anak yang tadinya cerewet kemudian menjadi pendiam, ini juga harus ditelisik lagi nih berarti ya Bunda ya? Bisa jadi ketika dia diabaikan tadi, bisa jadi ketika dia bertanya tidak dihargai, ya. Jadi banyak faktor, akhirnya dia yang menjadi antusias ketika bertanya, kemudian akhirnya dia karena terlalu sering diabaikan, akhirnya dia tidak punya semangat untuk merespon kembali. Kalau misalkan keterlambatan bicara ini Bunda, apakah ini juga berpengaruh dengan kecerdasan si anak Bunda? Salah satunya ya memang berpengaruh ya, karena salah satunya kecerdasan anak itu kecerdasan berbahasa. Nah, tetapi kalau kita belajar ada dimensi kecerdasan yang lain. Nah, salah satunya memang kecerdasan berbahasa. Nah, pengaruhnya apa? Karena kita berinteraksi atau bersosialisasi itu kan membutuhkan bahasa. Nah, tentu saja kita akan kesulitan ketika bahasa ini tidak berkembang dengan baik. Begitu. Oke, nah ini ya ternyata sepenting itu ya Bunda ya. Betul sekali. Oke Bunda, karena memang waktu kita terbatas, mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Mengapa anakku terlambat bicara? Monggo Bunda. Oke, baik. Jadi kemampuan berbicara anak itu sudah bisa dilatih sejak anak itu dalam kandungan, sejak bayi dalam kandungan. Sehingga seharusnya keterlambatan bicara itu bisa diminimalisir ya. Jadi menjadi orang tua ketika anak berusia di golden age itu memang harus banyak bicara demi menstimulasi perkembangan bahasa anak. Jadi intinya orang tua itu memang harus mau belajar, itu saja. Oke, nah itu. Jadi orang tua harus belajar terus-menerus ya. Iya, betul. Terima kasih Bunda Ati untuk waktunya yang luar biasa di pagi hari ini. Kita akan kembali di Buah Hatiku bersama dengan Daycare Mozaik Almeka di setiap Selasa minggu pertama dan juga minggu tiga ya. Dengan tema-tema yang luar biasa pastinya Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang penasaran dengan Mozaik Almeka ini, Anda bisa follow Instagram @daycare _mozaik almeka atau di WA-nya 0857 9730 2733 atau emailnya di mozaikalmeka@gmail.com. Terima kasih Bunda Ati untuk waktunya luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.